Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu lagi melanjutkan materi temanya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita melanjutkan tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung siap sedia jika nanti turun hujan. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Ayo mengamati, perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Kata Edo. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Tanya Lani. Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Jawab Benny. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Tanya Siti. Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya, jawab Udin. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya, kata Dayu. Ayo membaca. Bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Artikel yang pertama, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin, alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, itu adalah artikel yang pertama. Artikel yang kedua, itu perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Itu diambil dari republika.go.id Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini.
Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Ayo berdiskusi. Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel yang pertama adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo dan Beni? Tanya Udin. Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel yang kedua. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Jawab Beni. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Jawab Edo. Nah, dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Diskusikan bersama temanmu, tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut ini. Di situ terdapat kolom kata atau istilah khusus di artikel 1, kata atau istilah khusus di artikel 2. Yang pertama contohnya, cuaca panas. Yang artikel kedua itu perubahan cuaca tidak menentu. Yang kedua misalnya cuaca dingin pada artikel yang pertama. Pada artikel yang kedua cuaca panas dan dingin. Nomor 3 pada artikel yang pertama cuaca hujan. Pada artikel kedua infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nomor 4 pada artikel pertama itu bisa cuaca cerah. Artikel yang kedua yaitu kunjungan pasien. Nah, itu tadi adalah kata atau istilah khusus di artikel pertama dan kata atau istilah khusus di artikel kedua. Ayo bercerita. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Ayo mengamati. Tak terasa waktu istirahat pun tiba, Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi. Kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas? Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Tanya Edo. Kami lebih suka bermain lompat tali, jawab Siti. Saya lebih suka membaca buku, jawab Beni. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur setelah bermain kita bersihkan. Kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dengan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai.
Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Ayo menulis. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu sangat penting? Karena tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka keberagaman tersebut akan menjadi sumber perpecahan dan konflik yang kemudian mengancam keberlangsungan suatu negara. Ayo beraktivitas. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Perhatikan gerakan yang pertama, berdiri tegap, kemudian tangan diangkat ke atas disertai dengan kaki kiri diangkat ke atas. Jadi berdiri dengan tumpuan satu kaki, yaitu kanan. Gerakan kedua itu bergantian kaki yang menjadi tumpuan. Kalau tadi kaki kiri yang menjadi tumpuan, sekarang kaki kanan yang menjadi tumpuan. Artinya kakinya bergantian yang berada di atas. Gerakan ketiga, ketika berdiri satu kaki, itu tangan diletakkan di depan dada. Kalau yang gerakan pertama dan kedua itu tangan diangkat, yang gerakan ketiga itu tangan disatukan, ditaruh di depan dada, agak menjauh ya. Gerakan keempat itu sama dengan gerakan ketiga, cuma kaki yang menjadi tumpuan itu bergantian. Nah, dapatkah kamu mengikuti gerakan Dayu? Lakukan sambil menghirup udara. Rasakan hembusan angin dan sejuknya udara di saat cuaca berawan. Anak-anak bisa mencobanya di rumah sebagai olahraga ringan agar tubuh tetap sehat, dan jangan lupa berjemur kurang lebih 10 menit ya. Nah, cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.